Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Setelah 2 minggu kemarin sempat absen, mohon maaf ya teman-teman karena saya emang sempat sakit lumayan parah, jadi harus istirahat. Kali ini akhirnya saya sempat bikin video lagi. Dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah device yang menurut saya itu udah menjadi sebuah barang yang cukup penting untuk dimiliki di rumah-rumah, yaitu ini dia barangnya. Ini dia CCTV teman-teman. Dan kali ini saya akan ngebahas EasyFish C6N, sebuah IP kamera yang mungkin bukan barang baru gitu ya, tapi termasuk sebuah IP kamera atau mungkin teman-teman lebih familiar nyebutnya CCTV gitu ya, yang termasuk yang populer karena harganya terjangkau dan dia punya fitur yang cukup lengkap, dan dia juga ini bisa digerakin secara otomatis dari aplikasi gitu ya, ke kiri ke kanan dan bisa naik turun juga. Nanti kita akan unboxing, ngelihat isi kelengkapannya seperti apa dan spesifikasi singkatnya seperti apa. Oke, jadi ini ya teman-teman, EasyFish C6N IP kamera, atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan sebutan CCTV. Sebelum kita unboxing, kita akan coba lihat dulu fitur dan spesifikasi singkatnya dulu ya. Di sini ada Motorized Pan and Tilt 360 degrees visual coverage, jadi dia bisa muter secara horizontal dan bisa naik turun juga untuk menyesuaikan area pandangan yang teman-teman butuhkan. Terus dia ada motion detection yang bisa ngedetect dan otomatis langsung ngerekam ketika kamera mendeteksi ada gerakan. Terus dia juga punya koneksi WiFi, tapi masih 2,4 GB yang biasa, belum yang 5 GB. Terus juga ada two-way talk, ini berarti dia juga punya mikrofon dan juga punya speaker, jadi teman-teman mungkin bisa ngomong dan suaranya kedengeran melalui si CCTV ini. Terus dia juga ada mode night vision yang klaimnya bisa support sampai 10 meter. View from anywhere, ini ada karena ada aplikasinya, jadi teman-teman bisa ngakses CCTV ini dari mana aja, dari aplikasi. Terus juga ada sleep mode. Nah, sleep mode ini kalau saya baca sekilas itu kayak mungkin semacam privacy mode. Jadi misalnya nih, teman-teman pasang CCTV di kamar gitu ya, untuk memastikan kamarnya teman-teman aman, nggak ada yang masuk gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman lagi mau tidur atau teman-teman butuh privacy lebih yang dimana kita nggak kepengen CCTV itu ngerekam apa yang kita lakukan, dia ada fitur sleep mode yang dia akan menutup kameranya, dia akan berbalik keluar dari pandangan supaya dia nggak merekam apa-apa. Terus dia juga ada slot micro SD untuk nyimpen hasil rekaman videonya. Dan ini fitur opsional yaitu secure cloud storage, yang hasil video rekamannya itu akan diupload ke cloud. Tapi ini subscribe ya teman-teman, nggak gratis. Terus ada apa lagi? Ada history playback juga. Jadi tadi saya udah sempat bilang juga kalau EasyFish C6N ini punya fitur motion detection. Jadi teman-teman punya pilihan apakah teman-teman mau ngerekam hanya ketika saat kamera mendeteksi ada motion detection doang, atau teman-teman mau ngerekam secara nonstop 24/7 gitu. Itu teman-teman bisa atur. Terus juga untuk resolusinya 1080p, belum 4K, ya nggak masalah karena ini IP kamera. Udah, itu aja sih. Jadi kita langsung buka aja ya isinya. Udah, ini doang. Kita pinggirin dulu. Ini unitnya, si EasyFish C6N. Nanti kita akan balik lagi ngebahas si EasyFish C6N ini. Kita akan cek dulu kelengkapan yang lainnya. Jadi kita akan dapat quick start guide. Ini ya panduan cepat aja untuk setup. Misalnya mulai dari instalasi aplikasi, setting, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di quick start guide ini. Terus ini di dalamnya tuh ada kardus. Mana ya? Nih. Nah, di sini ada kabel USB, terus juga ada adaptornya, adaptor powernya, terus ada juga beberapa aksesoris tambahan ini untuk dudukan. Terus apa lagi? Ini regulatory,
Terus ini kartu garansi, sama ini bawahnya ada apa ya? Ya, ini stiker. Oke, kita mulai dari kabelnya. Ini sih kabelnya kabel biasa ya, dan dia masih pakai konektor micro USB nih teman-teman. Ya, ini masih micro USB, belum USB Type C. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya dirasa kurang panjang, ini kabelnya sebenarnya panjang. Dia panjangnya kalau nggak salah sekitar 2 meteran. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kabel 2 meter ini kurang panjang, berarti teman-teman mesti cari alternatif kabel USB to micro USB yang lebih panjang dari ini, atau teman-teman ya akalin dari sisi colokan dayanya. Terus di sini ada adaptornya, ini kecil, dia pakai port USB-A di sini, jadi dia ya udah ini tinggal dicolok aja sih sama kayak charger smartphone gitu atau charger gadget pada umumnya gitu. Terus ini ada mounting, ini dipakai untuk kalau misalnya teman-teman mau masang si EasyFish C6N ini di plafon. Nah, stiker ini adalah stiker panduan teman-teman untuk kalau pas mau masang si EasyFish ini di plafon. Jadi mana aja yang mesti dibolongin, ini ada template-nya di sini, teman-teman tinggal ikutin, dan jumlah bautnya juga pas sudah dikasih. Di sini ada 3, ya udah ini sini juga ada 3 juga, gitu ya. Ini kita geser. Sekarang kita lihat ke barangnya. Ini dia EasyFish C6N, barangnya masih baru. Kita buka ya. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Bentuknya sih simple dan nggak terlalu gede juga. Terus juga bahannya dari plastik. Sebenarnya nggak terlalu solid, tapi ya oke lah gitu ya, karena barangnya kan akan statik aja dipasang di atas gitu, dan nggak perlu yang gimana-gimana banget. Lagi pula teman-teman juga mesti tahu kalau si EasyFish C6N ini didesain sebagai sebuah kamera indoor gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman pasang EasyFish C6N ini buat kebutuhan outdoor, apalagi yang terpapar sinar matahari langsung, kena hujan gitu ya, nggak akan tahan teman-teman. Jadi EasyFish punya line up sendiri yang dikhususkan untuk seri outdoor gitulah. Nah, terus di belakangnya ada, di sini masih ada port LAN. Kalau misalnya teman-teman prefer untuk pakai jaringan kabel biasa, ya teman-teman bisa pakai port ini. Terus di sini ada port micro USB untuk tadi adaptornya di sini gitu ya. Nah, terus slot micro SD-nya tuh tersembunyi ya teman-teman. Dia ada di bawah sini nih. Jadi lensanya itu harus dinaikin dulu supaya teman-teman bisa ngakses ke slot micro SD-nya, ada di bawah sini nih. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya. Nah, di sebelahnya itu ada tombol reset untuk hard reset lah, kita ngereset si C6N ini balik ke pengaturan pabrik. Oh, terus kemudian ada ini nih teman-teman, infrared untuk nyalain fitur night vision-nya ketika kamera ini mendeteksi situasinya lagi gelap gitu, dia akan langsung ngaktifin fitur night vision-nya. Kayaknya sih ini LED inframerahnya gitu ya. Terus apa lagi? Oh, teman-teman gini. Nah, kan kalau misalnya kita mau pakai dia dalam kondisi terpasang di plafon, itu kan begini ya. Terus dudukannya tuh begini, gitu ya, dikunci. Terus yang dudukan ini, jadi bayangin teman-teman, dudukan ini nih udah dipasang di plafonnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pasang, masukin si kamera ini ke dudukannya, terus tinggal diputar. Klak gitu, udah. Ini udah kekunci nih teman-teman. Cuma kalau misalnya kondisinya teman-teman misalnya ruangan yang teman-teman mau pasang kamera ini tuh plafonnya terlalu tinggi misalnya gitu ya, atau bahkan kondisi plafonnya nggak memungkinkan teman-teman untuk masang CCTV ini. Nah, EasyFish itu sudah menyediakan aksesoris tambahan. Ini dia. Ini adalah wall mount bracket untuk dipasang di tembok. Kayak gini kira-kira teman-teman. Nih ya. Nah, jadi dia udah ngasih bracket ini dan beberapa baut tambahan lainnya juga untuk masang di tembok.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau masang di tembok atau misalnya harus masang di tembok, jadi teman-teman bisa pasang gini, misalnya ini tembok gitu ya. Teman-teman bor, terus pasang ini di tembok, di dinding, terus kameranya baru dipasang di sini. Gitu. Sama kayak dudukan yang aslinya. Cuma bedanya dia nggak nempelnya ke plafon, dia nempelnya di tembok. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masangnya lebih rendah dari plafonnya teman-teman, ya teman-teman bisa pakai ini. Kalau misalnya dipasangnya terpaksa miring gini bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi menurut saya nggak ideal karena harusnya posisinya kan horizontal tuh ini dan vertikalnya tuh ini gitu ya. Kalau misalnya dipasang begini berarti ininya jadi vertikal dan ruang gerak horizontalnya jadi nggak banyak gitu karena dia pergerakan banyaknya itu ada di horizontal, dia bisa hampir 360 derajat secara motorized. Gitu teman-teman. Udah sih sebenarnya perlengkapannya gitu aja dan si EasyFish C6N ini lebih akan bermain di fitur-fiturnya gitu. Oke teman-teman, kalau kayak gitu kita coba aja iseng ya untuk nyalain si EasyFish C6N ini untuk pertama kalinya. Saya nggak akan melakukan setup secara lengkap gitu ya, saya cuma pengen tahu kalau dalam kondisi dinyalain pertama kali dia akan seperti apa. Nah, saya udah colok tadi adaptornya dan kita tinggal pasang kabel micro USB-nya ke sini. Dia akan langsung nyala karena dia nggak ada switch-nya. Dia akan nyala. Silakan gunakan EasyFish app untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi pada perangkat. Udah standby. Jadi ini kondisinya belum disetting ya teman-teman. Mungkin dia masih nyari, dia minta untuk dikonek ke jaringan dan lain sebagainya. Ya tapi gitu dulu. Jadi saya nggak akan setting di video ini. Mungkin nanti kalau misalnya saya berkesempatan untuk ngebahas si EasyFish C6N ini di video lain, saya akan ceritain proses settingnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi gitu dulu untuk sesi unboxing si EasyFish C6N kali ini. Habis ini saya bakal nyoba pasang dulu mungkin ya untuk diimplementasi beneran di rumah saya dan mungkin nanti, mungkin ya, saya juga belum tahu kapan dan bisa atau enggak. Saya akan bikin ulasan lebih lanjut setelah make EasyFish C6N ini selama mungkin beberapa minggu dulu ya untuk ngebiasain pemakaiannya, ngelihat hasil rekamannya, penggunaannya dan lain-lain. Itu tapi nanti menyusul, mungkin di video berikutnya. Jadi gitu dulu untuk video unboxing EasyFish C6N kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka dan share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin lagi nyari referensi untuk CCTV atau IP kamera juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga buat subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya.